konser pertama gue di Indonesia lu yang promotor. Nggak, kapan? Halo, maaf Pak. Nggak bisa, ini langsung deal. Iya, ya kita masih rencanain, kita tinggal. Oke, tinggal salaman sama gue, Udah, kita deal, ngobrol. deal. Udah, gua akan jadi promotor Indonesia. Kalau Indonesia ada sahabat gua. Nggak gua ya, udah beres ya. Siap. Somarlah patana ulina dengan patu paombu Molo dumatea. Orang kadang aja sebenarnya ada juga trip yang kita perginya bareng-bareng. Ada Cinta juga, ada Antimat juga. Jadi kalau foto Gisel, Gempi, sama Gading yang moto cinta tuh? Bisa? Enggak dong. Serius bisa loh. Kadang-kadang gitu Kak. Iya bisa aja. Kadang-kadang masih yang sama Matt sama aku juga ajarin Gempi kalau next time mau nanti kamu gede kenalan sama orang cerita sama mama biar kita bisa breakdown baik-baik. Mama ajarin pengalaman mama supaya Gempi nggak salah langkah seperti mama dulu. Tamu kita pagi hari ini, Hotman Paris. Justru pagi ini memang berbeda. Ya. Karena memang kita memang berkumpul bersama. Semua berbaju, Pak. Iya. Tapi mohon maaf, kalau Bapak dari perwakilan, kalau saya kebetulan dari Perbakin, Pak. Bapak, penonton nggak tahu, banyak bengong kau. Apa itu? Apa itu? Perbakin Apa itu Nang? Persatuan Batak-Batak Kinclong, Pak. Itu dari mana itu? Kalau kalian ini dari Batak kan? Iya, Pak. Iya. Kalian kalau saya maaf, saya pengusaha. Pengusaha apa, Pak? Batako. Saya memang punya Batak. Suaminya Iya. ibu ini suaminya Nambor. Suami Namboro. Batak juga kan di rumah? Suamiku bukan Batak, suamiku botak, Pak. Orang Batak itu kalau nggak suaranya bagus, apa? minimal tahu kalian? Apanya? Nyetirnya rapi. Tapi kalau ini dia punya suara yang amat-amat bagus. Kita panggil Judi. Anak Medan wow kawan, modal pergaulan, boido, mangoluan. Terlebih di penampilan, main cantik wow kawan, sonang magang susah, pido dia. Waduh, isinya Hotman Paris nih. Nang P21, solo tikotiki, siap bela kawan, berpartisipasi. 378 serta Bima Joyce, ada harga diri mengantisipasi. Orang Medan bernyanyi, hora, hora, pohon pinang tumbuh sendiri. Hora, semuanya, hora, tumbuhlah menantang awan. Pada lagi, hora, segang, hora, biar kambing di kampung sendiri. Hora, segang, hora, tapi banteng di perantauan. Hora, hora, Memang cuma Judi. Biar kambing di kampung sendiri, Tapi- yang penting banteng di perantauan. Itu hebat. Ya kan? Itu Memang hebat. hebat. Kau ini semua lagu bisa. bisa. Ini tadi aku masuk sini malah ibu ini yang sawer aku. Orang Batak itu nggak tahu. Kalau ini nggak usah disawer-sawer. Iya. Tulang ini udah paling kaya Udah sekarang. paling kaya. Orang dia ini, Malu kau ngomong gitu di samping dia. kalau dia ini nyanyi ini, udah nggak pernah ada, nggak pernah. Ada apa? Nggak pernah nyanyi maksudnya. Dia nggak pernah ada waktu. Semuanya tiap weekend, semua acara kawinan, sunatan. Semua. Nah,
Sunatan Iya pernah. Pernah kan? Kau pernah? Aku tahu lagunya kalau sunatan. Kalau sunatan. Biasanya kalau sunatan tuh lagunya koplo-koplo malah. Kalau ini Kak, pagi-pagi karaoke gimana nyanyi-nyanyi? Iya. Kita mau main pagi-pagi karaoke. Oke. yuk. aja. Pagi-pagi Oke. karaoke. Karena kalau sekarang semua sudah di sini berarti kan waktunya untuk kita karaoke. Karaoke. Ya. Berarti sekarang kita minta sama Abang, Judika ini mau pilih nomor berapa? Nah, di mana nih? Nomor 3. Nomor. Oh, pilih Oh, nomor pilih. di sini. Oh, gitu. Dari situ. Saya- 1 sampai 4 aku pilih nomor 3. Karena anakku ada 3. Oke. Bapak yakin nomor 3 nggak nomor 2? Hah? Nggak ada Berdua. tiga. Hei, Nomor 2, nomor 1, nomor 4. jangan ngomong nomor 2. Sama nomor 1 aja takut banget dia. Baiklah. Ternyata pilihan nomor 3 itu ada Aku Punya Sayap dari Rita Butar-Butar. Baik, silakan. Pagi-pagi. Ngeri. Kali ya, beri. Pagi-pagi ya. Pagi-pagi. Lagu Batak. Jadi lagu Batak. Beda. Beda. Dia kayak nyamuk. Kayak di karaoke, kayak di karaoke. Gimana? Wah, ada nilainya 99. Langsung main Inang aja. Langsung Inang nyambut. Mau minum apa bang? Teh apa kopi? Tapi kayaknya Raffi tuh tahu sekali soal karaoke. Ya. Gitu ya. Ya karena saya dulu ke Innovista. Karaoke siang ya, karaoke siang. Biasanya lo kalau di Biasanya kalau sana lagu Iya, apa? Enggak, kalau Innovistanya rame, nah baru ya ke sebelah gitu aja. Oh, Inul Pista 2. Inul Pista 2. Inul Pista. Sebelahnya. Masa nggak tahu sebelahnya? Ada kan Inul Pista. Ya. Sebelahnya Adam Pasti. Ya, Inul Pista, Adam Pasti. Lanjut yuk. Ada Nih, pas. nih. Mohon maaf, kita duduk boleh nggak? Apa Boleh, ya? boleh. Ini Ya kan? Inang capek. Tapi ya, Enggak. tapi mungkin bisa bermula dari sakit hati atau Ya. apapun juga. Semua bisa menjadi lagu untuk seorang Judika, ya kan? Banyak sekali momen-momen sulit yang ternyata bisa membuat dia akhirnya bisa meledak. Karena dia ini perjuangannya dari sini ke sini. Enggak, terbalik. Dari sini ke sana. Dari sini ke sini. Nah ini orang nggak paham. Di mana-mana kalau orang dari sini ke sini udah biasa. Tapi orang yang sudah melewati dari sini ke sini ke sini ke sini itu baru luar biasa karena jangan. Biasa jatuh bangun dia. Bener nggak? Iya, dangdut banget itu. Gimana lagunya? Gimana lagunya? Aku bangkitlah. Iya. Tapi dia benar dari bawah ke atas, betul kan? Betul. Kamu gini, bawah ke atas, kadang-kadang belum sampai atas sudah ke bawah lagi. Habis itu kita naik lagi dikit. sampai katanya bisa pura-pura tidur di bis. Iya, biar supaya nggak bayar. Supaya nggak bayar. Sama kita ini perantau. Perantau. Enggak, itu dulu waktu SMA aja itu. Jadi kebetulan di dompet dicopet kan. Jadi aku mau pergi ke Kalideres, udah nggak ada uangnya. Tapi aku nggak tahu gimana caranya. Akhirnya pura-pura tidur aja. Udah nyampe sana balik lagi ke Pulau Gadung. Baru aku bilang lah, Bang, aku tinggal sama-sama Batak. Kita nanti laku ganti kalau ketemu kita gitu. Tapi waktu pada saat dicopet itu belum jadi artis ya? Karena kalau jadi artis Enggak, belum tahu. Kalau tahu belum gua tahu. aja juga. Tapi perjuangan lu yang memang mungkin bisa dikasih tahu ke anak-anak muda zaman sekarang. Biasanya orang kan ngeliat, wah si Judika sukses ya. Enak banget ya, Melanie sukses. Apalagi Teh ini sukses ya. Orang nggak ngeliat gimana perjuangannya dulu. Apa yang lu pengen sampaikan ke anak-anak rantau. Apalagi yang dari Medan, Sumatera Utara, Kalimantan di sana. Jadi gitu. Jadi nggak usah. Oke, luar biasa jawabannya bagus. Jawab, Aduh. Momen Ya, perjuangan. semua bisa dijawab. soalnya. Makanya kalau di TV suka-susah kan kita ke podcast yuk. Jadi gimana nih? Momen perjuangan yang nggak pernah Ya. dilupain sama seorang Judika. Kalau gue pengen share aja buat, apalagi kita kan seperti ya bilang tadi, kita dari perantauan tuh mental harus kuat. Iya. Aku tuh dipikir orang semuanya dari idol waktu itu langsung juara 2, langsung punya enggak. Jadi semua tuh ada proses. Aku 7 tahun udah kerja di hotel. Ya di Brastagi. Maksudnya gue dari Awalnya? kecil tuh udah nyanyi. Oke. Jadi kan banyak yang nanya kan, kok bisa dangdut, bisa ini, dari kecil kita udah belajar sebenarnya. Jadi aku bisa dijulukin dulu hantu kompetisi lah. Semua kompetisi aku ikutin. Dan waktu aku ikut Bahana Suara Pelajar 93, itu Mbak Tutut dulu yang ngadain. Baru itu pertama kali aku harus berangkat ke Jakarta nih. Harus Didengerin, mengadu. kalau lagi ngomong dengerin. denger, Halo, halo. Enggak, gue lagi ngebayangin gimana perjuangannya dia dulu. Orang yang ngomong. Lagi Dia sama soalnya. Jadi dia Oh, memikirkan waktu karirnya
mulai. Tapi nggak ada yang gampang. Jadi setelah di Jakarta ya aku kan juga tinggal di tempat saudara, terus mencoba ngekos, cari kerja sendiri, kerja di kafe sama Antero Boys, sempat bikin grup. Antero Boys. Oh iya betul. 8 tahun. Wow. Kita juara dunia nyanyi tapi tidak ada yang kenal. Ya maksudnya belum dikenal lah ya. belum dapat cita-citaku punya album gitu. Oke. Akhirnya lewat itu baru ikut Idol, Tuhan bukakan jalan jadi runner up. Masuk Mahadewa, banyak hal yang Sampai kita sekarang. lakuin. Sampai sekarang Tapi bisa. ada pernah Judika itu sampai pitanya itu luka sampai diganti jadi pita gores. Bukan. Tergores. Enggak, pitanya tuh tergores. Enggak. Jadi luka. Enggak sampai dia tuh beda sampai Dia kaget. Ya kayak Iya, gitu. luka, Kemarin kan luka. Lu juga pernah? Lu kan kemarin, nah ya suara lu sering kemarin malah gue lihat tuh kerokan sampai dalam-dalam. Ya gue overuse lah waktu itu. Overuse akhirnya tiba-tiba pagi-pagi tuh gue ke wastafel berdarah. Jadi rehaknya itu rehak tahu dahak. Saya juga pernah seperti itu. Nah itu dia. Yang bener kau sampai berdarah. Iya. Suaranya. Jadi aku dulu tertolong oleh COVID. Oh karena berhenti. Terus Dokter udah bilang harus berhenti 6 bulanan atau setahunan untuk nyanyi lagi karena Tapi nggak dioperasi ya? enggak. lagi cerita. Sama sama gua. Sembuhnya karena waktu istirahat. Gitu. Jadi benar-benar memang suaranya begitu aku nyanyi dulu adekku tahu kan yang Ya, ya. udah dia yang backup aku di belakang. Oh. Jadi aku tinggal tak pernah kau sadar. Udah tinggal Tapi itu tersiksa loh, karena gue pernah ngerasain Ya, pasti. itu. Kalau udah menuju maghrib atau sore, kita ngomong itu suka badan jadi anget, jadi panas. Karena kan inflamasi. sama nggak ada lagi sound suaranya tinggal kayak Udah angin. Oke. Iya. Tuhan Oke, kita akan lihat lanjutnya pagi-pagi karaoke lagi. pilih apa kalau begitu untuk karaoke? Berikut ini. Pilih nomor berapa? Abang Nomor berapa? nomor 4. 4. Oke, coba kita lihat. Untung orang Batak, kalau orang Chinese nggak mungkin beli nomor 4 Iya, katanya. dengan Batak dulu. Oke. Batak ya. Pagi-pagi karaoke, Judika memilih lagu nomor 4. Bila sampai di malam ini aku masih bertahan. Ini semua ku persembahkan untukmu. Bila kini aku bahagia bukan hanya untukku. Di sini kita pernah manis bersama. Semoga cinta selalu ada dalam hati kita. Mike. Ya. Dan kalau lagu ini sebenarnya masih nggak kuat sampai sekarang. Karena ingat. Kenapa? Udah nggak nyanyi. Iya. Aja. Elitis banget. Lebih enak pakai ini. Kenapa suka nggak kuat? Ingat Mike. Aku nggak kuat karena ya ingat masa-masa sama Mike tuh dalam banget ya. Aku udah nganggap dia kayak adik walaupun orang mikir kita bersaing di Idol dan Ya. bakalan seperti permusuhan gitu ya. Namanya mencari juara. Rebutan ya dulu ya. Tapi buat aku dia itu sosok yang ngajarin aku juga artinya rendah hati, artinya selalu membantu. Dia tidak pernah mendulukan dirinya daripada orang. Dia kalau ada temennya ini pasti dia temennya dulu dibantu dan apa ya? Aku ingat pertama kali dia kenal cewek tuh aku yang dia pacar pertamanya tuh. Pacar pertamanya kau yang kenalin? Bukan? Aku yang iniin lah apa namanya? Comblangin. Dia suka di studio kayak gini waktu itu. Terus suka sama ada FD gitu kan ya. Terus tapi dia berapa hari ketemu dia nggak pernah berani Malu ngomong. kan? Terus kalau di kamar ngomong. Suka. Suka tapi nggak pernah berani. Akhirnya aku coba. Jadi ini ya. Iya, udah akhirnya mereka jadian tapi ya. Tapi kalau kita bicara perjuangan segala sesuatu itu kan memang sudah terlihat cerminan dari seorang Judika. Segala sesuatu usaha keras dan semuanya juga sudah dilewati. Sampai akhirnya bicara soal kompetisi itu juga menjadi sebuah perjuangan yang membuat kita semua bahkan Judika sendiri, wah ternyata gue udah pernah ngelewatin itu gitu ya. Nah kalau begitu sekarang kita akan melihat sebuah tayangan di mana ini yang bisa bikin Judika melongo. Kriwis, yo! Ahmad Dhani bocorkan Penguasa honor bebas Judika. dah. Sekali konser tunggal capai 1,5 Gile lah. Ahmad Dhani benar 1,5 Dia rencana yang itu cuman nggak jadi dia. Kenapa? Kenapa nggak lu nggak lanjutkan ke gua? Ya lu Gua kan nggak siap jadi. kalau untuk sahabat gua. Berarti konser pertama gua di Indonesia lu yang promotor. Nggak, kapan? Halo, maaf, Nggak, Pak Judika. ini langsung deal. Ini Iya
Iya, ya kita masih rencanain, kita tinggal. Oke, tinggal salaman sama gue, kita ngobrol. Udah, gua akan jadi promotor Judika. Karena Judika nih, sahabat gua. Gak gua ya, udah beres ya. Siap. Tapi Mei mau kasih tau nih Mei, ada karaoke apa lagi nih Mei? Silakan Mei. Kita pilih lagi ya lagu Dewasa. pagi-pagi karaoke yang terakhir nih. Oke. Kak Judika pilih. Aduh, kolesterol nih enak. Aku pilih nomor 1. Pilih nomor 1 ya. Judika memilih nomor 1. Lagunya adalah Yang terbaik bagimu. Oh, oke. Ya, kita coba. yang terbaik bagimu. Siap. Yang di rumah juga bisa nyanyi ya. Iya dong. Kacau, kacau. Kacau, Makanya Mel, Gila ya. kita setiap ada event atau wedding di Semarang, Surabaya, Iya. munculnya dia lagi Betul. ya. Best. Pokoknya di Surabaya, mau di Iya. Semarang, mau di Medan, sambut sama-sama Judika. Sebentar. Resi kemana nih? Hah? Wah, Raffi. Hei, 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 hei. kita lihat Di mana? cewek-cewek Di nih. mana? Janda kau selalu ada ya. Aku juga ajarin Gempi kalau next time mau nanti kamu gede, kenalan sama orang, cerita sama mama biar kita bisa breakdown baik-baik. Mama ajarin pengalaman mama supaya Gempi nggak salah Langkah. langkah seperti mama dulu gitu. Cerita mama.